Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Yang kenal dengan saya sudah 16 tahun, Pak Nur Hadi, Pak Gubang. Berikutnya Bu Lurah Yeni. Yang lainnya kira-kira ya baru kenal-kenal nama. Saya perkenalkan, nama lengkap saya Eko Puguh Prasetyo, sarjana hukum, magister hukum, mediator bersertifikat, CPM, CPCLE, ahli hukum kontrak, kemudian saya CPARB, saya hakim arbiter, yang terakhir CPL, saya pengacara khusus pengadaan barang dan jasa. Khusus pengadaan barang dan jasa. Tadi malam saya ditelepon Pak Nur Hadi untuk datang di tempat ini untuk berbagi rasa. Setelah berbagi rasa, kalau rasanya sudah sama, berbagi cerita dan pengalaman. Tujuannya untuk Tulungagung lebih baik. Itu ya, Pak Lurah. Tapi saya tidak tahu harus saya mulai dari mana. Ibarat saya ini koki, saya pengen tahu hari ini saya disuruh masak lodo atau dimasak satenya kuat atau sego pecel. Sekarang saya mau mulai dengan pertanyaan Pak Jun balik. Pak Jun. Pak Jun, Pak Kades Budi, Pak. Gumbang. Mohon izin bertanya, Pak. Sependek yang penjenengan tahu, Tulungagung ini kena kasus KPK berapa kali, Pak? Dua kali ya. Mbak Yeni berapa kali? Dua. Satu lagi Pak Sugito 2 kali. Kalau catatan saya 3 kali, Pak. Pertama tahun 2018 Pak Sari Mulyo KPK. Berikutnya Dewan dan kawan-kawan, Pak Supri dan seterusnya. Sepakat ya? Yang terakhir Pak Gatot Sunu dan kawan-kawan. Leres ya Bapak? Leres, oke. Karena kita sudah sepakat 3 kali, saya pengen menguji pertanyaan lagi. Pak yang tadi ngobrol dengan saya, Pak siapa itu? Belakang. Pak Bono. Perasaan sampean sedih atau gembira kalau Tulungagung itu kena KPK? Sedih. Pak Ismail non sewu, sedih dan prihatin. Enek tambahannya prihatin. Satu lagi Pak yang tengah belakang, Pak Silen. Pak Sanan. Pak Sanan. Pripun Pak perasaannya? Sedih ya. Apakah 3 orang yang saya tanyai ini kita sepakat sudah korum bahwa mewakili Kecamatan Pakel dengan adanya korupsi ini semua sedih? Setuju? Apakah perasaannya sama? Sama ya? Nah, lekun sama ini wani kula ngomong lek rumpondo engko siloke ngomong sedih, siloke ngomong seneng. Ojo-ojo lek ora nek korupsi terus piye lek lek balekne modal repot. Nggih toh? Kalau sudah sedih, maka siang hari ini saya kasih judul Tulungagung darurat. Sepakat? Sepakat ya? Tulungagung darurat. Perlawanan desa terhadap birokrasi yang sakit. Judul obrolan kita siang ini, perlawanan desa terhadap birokrasi yang sakit. Oke, kita tutup judul ini. Saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu Kepala Desa sekecamatan Pakel yang kecamatan mana? Pakel, Pak Camat, mohon izin. Hari ini saya tidak berbasa-basi seperti layaknya acara-acara seperti ini. Saya agak berbeda ini Pak. Jadi saya tidak akan membacakan teks sambutan formal, pleketek, tulungagungan, enggak. Kita harus menelan pil pahit kebenaran. Tulungagung ini dalam bahasa saya sedang sakit parah. Suka atau tidak suka, saya katakan Tulungagung sedang sakit parah. Buka mata kita lebar-lebar. Sejarah Tulungagung sedang mencatat aib yang luar biasa. Bukan hanya sekali, tapi 3 gelombang tsunami yang sangat luar biasa. Yang pertama tahun 2018, Bupati kita diseret KPK dari Pendopo. Yang kedua, jajaran pimpinan DPRD dipenjara berjamaah. Gerombolannya Pak Kambali, ya. Dan hari ini untuk yang sekian kalinya Pendopo digeledah, Bupati Gatot di OTT, eksekutif hancur, legislatif hancur juga. Berikutnya, ini bukan kebetulan, ini adalah bukti nyata pembusukan sistemik di wilayah kita. Tolong direkam biar jelas yang ingin saya sampaikan dan di mana kita sekarang. Di saat kapal besar Tulungagung ini sekarang oleng dan nyaris karam, siapa yang mengambil kemudi hari ini? Kita saat ini dipimpin oleh seorang PLT Bupati yang, mari kita bicara jujur, kapasitasnya diragukan. Saya ulangi, kapasitas PLT Bupati diragukan. Kompetensinya sangat layak untuk kita pertanyakan, ya. Saya ulangi, kompetensinya PLT Bupati sangat layak untuk dipertanyakan. Lebih parah lagi, bayang-bayang kelam dugaan keterlibatan dalam pusaran kasus MBG sedang mengintai kursi pimpinan transisi tersebut. Ini bukan kepemimpinan yang baik-baik saja, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sirkus, dalam bahasa saya sirkus ketidakpastian. Lalu apa sih hubungannya dengan Bapak Ibu sekalian? Dengarkan, mohon izin, dengarkan baik-baik. Panjenengan semua itu calon tumbal selanjutnya kalau nggak hati-hati. Kenapa? Di saat para pejabat di tingkat kabupaten sedang diawasi ketat, hari ini APBD itu yang lancar hanya belanja gaji Pak, yang lainnya nggak ada. Ya, ASN itu hari ini nek terima gaji pasti, nek kerja ribu, yang penting budal kantor, melayani rakyat orang yang ngomong sama ngomong gitu, oke? Nek sing ra trimo nanti boleh menuntut saya, menggugat saya. Di tingkat kabupaten sedang diawasi ketat oleh ketakutan OTT. Kemana para predator birokrasi ini akan mencari mangsa? Wis wong kabupaten wedi, playune ning desa, dana desa, alokasi desa yang miliaran rupiah sedang diintai. Anda akan ditekan, akan diberi arahan-arahan. Saya tidak tahu tadi arahannya dari kejaksaan apa. Anda dipaksa untuk mengeksekusi proyeknya lalu. Hei Gesian, kapan syukuran dengan aku Bandung bangun iki? Proyeknya ra ngerti, sing oleh anggaran ra ngerti, tapi pemelu selamatan.
akhirnya desian boleh utangan geger po kelakuan desian Pak biasa itu ya muka-muka jenengan orang niru desian gitu ya desa wilayah rupiah Anda akan ditekan diberi arahan Anda dipaksa untuk mengisi proyek titipan dengan dalih perintah dari atas. Penjenengan harus sadar ketika Anda mendandatangani pencairan anggaran fiktif, ketika Anda memotong dana demi setoran ke oknum birokrasi, apakah PLT Bupati yang kompetensi yang dilakukan itu akan membela Anda di pengadilan? Saya rasa enggak. DE bingung kalau karpe dhewe. Tidak. Panjenengan akan membusuk di penjara sendirian, meninggalkan anak istri dan keluarga menanggung malu. Sebagai praktisi hukum saya tegaskan hari ini, berhentilah menjadi bebek yang digiring ke jurang penjara. Panjenengan itu adalah pemimpin yang dipilih rakyat. Jadi jangan mau kalau dipaksa-paksa. Bagaimana caranya selamat? Pertama, jadikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai baju zirah Anda. Saya menggunakan istilah zirah supaya asas-asas umum pemerintahan yang baik itu melindungi panjenengan dari jerat hukum. Jangan pernah menertibkan keputusan tata usaha negara atau mencairkan anggaran Rp1 pun jika bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. Jadi jika ada oknum dinas atau menizin Pak Camat atau siapapun, ada utusan dari pendopo yang memaksa panjenengan melakukan tindakan melanggar kepastian hukum dan menyalahgunakan wewenang, saran saya lawan, robek surat itu. Jika gagal hukum, Anda dilindungi undang-undang untuk menolak perintah yang merugikan keuangan negara. Oke, itu tadi syarat pertama. Syarat kedua, tegakkan asas proporsionalitas secara ekstrim. Setiap kontrak pengadaan dan jasa di desa itu harus diukur dengan proporsionalitas. Apakah seimbang? Apakah spesifikasinya sesuai? Jika ada kontraktor titipan oknum kabupaten yang memaksa untuk dengan kontrak yang tidak proporsional dan syarat ngentit ngutil markup ditendang, kecuali sampean yo pengen. Nah itu saya tidak tahu, makanya saya tanya di Indonesia soalnya Pak, jangan biarkan ada di ruang ada uang kickback atau uang pelicin, kerugian keuangan negara akibat kontrak. Yang cacat adalah jalan VVIP menuju tahanan tipikor. Bapak Ibu Kepala Desa yang saya hormati, biarkan birokrasi di tingkat kabupaten sibuk dengan skandal dan ketidakmampuannya sendiri. Jangan biarkan penyakit korup ini turun ke desa panjenengan sedoyo. Putus mata rantainya hari ini juga. Jika panjenengan ditekan, panjenengan diintimidasi karena mencoba bertindak benar, teriak. Kalau tidak bisa teriak, hubungi Pak Nurhadi atau hubungi telepon saya. Saya tidak akan pernah mundur Pak, satu jengkal pun untuk mendampingi mengadvokasi kepala desa yang berani melawan kezaliman. Tulungagung tidak butuh kepatuhan buta dari Bapak Ibu sekalian kepala desa yang terhormat. Tulungagung butuh kepala desa yang cerdas, waras dalam pikirannya, sehat badannya, dan yang paling penting bernyali. Selamatkan desa panjenengan sedoyo, selamatkan keluarga Anda, dan selamatkan rakyat Anda. Merdeka dari korupsi, merdeka dari intimidasi. Saya pikir itu pendahuluan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
satu